الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Puja dan puji syukur hanya kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Sayyidil Ayyam ini khatib mengajak pada hadirin wabil khusus diri khatib agar kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin rahimakumullah. Ayat yang pertama kali Allah turunkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah 5 ayat dari surah Al-Alaq. Yang Allah Ta'ala firmankan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan wasilah perantara malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan ayat Al-Quran pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketika Rasulullah bertahannus di Gua Hira, hadirin rahimakumullah. Tahannus itu beribadah kepada Allah dalam hitungan beberapa hari dengan membawa bekal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira tersebut. Seraya malaikat Jibril katakan, Iqra' ya Muhammad ma ana biqari. Sampai ketiga kalinya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra', bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala Tuhanmu telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Yang Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan bacalah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalam. Ya Allah Ta'ala mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia yang ia tidak ketahui. Dalam beberapa ayat ini hadirin rahimakumullah,
ada ungkapan iqra, bacalah. Membaca hadirin bukan sekedar kita membaca yang tertulis saja. Baik yang tertuliskah yang disebut qauliyah, baik baca yang tersuratkah disebut kauniyah. Membacalah, amatilah, pelajarilah, itu dalam dimensi iqra, hadirin rahimakumullah. Kita umat Islam diperintahkan Allah, iqra, bacalah. Tapi apa yang kita baca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita buka tafsir, di antaranya tafsir Al-Khazin, secara khusus diterangkan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran dengan nama Tuhanmu, dan bacalah Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, waqra'il Quran, dan bacalah Al-Quran. Tapi makna filosofinya hadirin rahimakumullah, bacalah segala sesuatu, apapun, tapi yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dasar nama Allah subhanahu wa ta'ala, berarti yang bermanfaat, hadirin rahimakumullah. Bacalah yang bermanfaat, baik dunia dan akhirat. Karena yang diawali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, tentu itu baca yang penuh dengan positif manfaat, baik dunia dan akhirat kita. Jangan yang negatif, bahkan merugikan dunia dan akhirat kita. Sehingga iqra ini diulang lagi. Ketika ayat pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Jadi kalau kita membaca hadirin rahimakumullah, nanti Allah berikan kemuliaan. Kan dengan sebab membaca, kita bisa mengetahui hal-hal yang kita tidak tahu, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang gaib. Kita bisa tahu dengan sebab membaca. Bagaimana itu surga, di dalamnya itu bagaimana, kita belum merasakan, tapi kita tahu dengan sebab apa? Kita baca Al-Quranul Karim. Bagaimana itu neraka, kita bisa tahu dengan sebab apa? Dengan membaca kita bisa tahu. Hal-hal yang gaib bisa kita tahu, hadirin rahimakumullah, dengan sebab membaca, apalagi yang nyata, yang zahir adanya. Kemudian Allah Ta'ala firmankan, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan kalam, dengan pena. Ini tata cara kita belajar, hadirin rahimakumullah. Ketika menuntut ilmu, siapkan pena, siapkan pulpen, siapkan buku untuk kita tulis. Karena ilmu itu bagaikan hewan buruan. Bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa menghafal semuanya, belum tentu bisa. Karena itu dengan tulisan, hadirin rahimakumullah. Dan dengan sebab tulisan, hasillah karya-karya para ulama, kitab-kitab terdahulu. Kita bisa membaca kitab karangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam musnadnya Imam Syafi'i, baik kitab Al-Ummah karangan Imam Syafi'i, baik kitab Ar-Risalahnya karangan Imam Syafi'i. Kita bisa baca daripada karangan Al-Imam Malik bin Anas dengan kitab Al-Muwatta'nya, karena tulisannya kemudian dibukukan kitab itu. Kita bisa membaca yang namanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, berisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua itu karya-karya mereka dengan tulisan sampai sekarang, bahkan sampai yaumul qiyamah bisa terpelihara, hadirin rahimakumullah. Dengan sebab apa? Mereka dengan cara menulis. Dengan tulisan, dengan hasil karya-karya mereka, kita bisa mengetahui bagaimana ulama-ulama kita terdahulu. Karena itu ketika belajarnya, ketika proses belajarnya, jangan lupakan untuk membawa pena, kemudian membawa buku yang intinya alat tulis, hadirin rahimakumullah.
kita ikat hewan buruan tersebut dengan tali, sebagaimana kita juga mengikat ilmu dengan tulisan kita. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Dalam ayat ini hadirin rahimakumullah, yang memberikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan wasilah iqra, membaca. Nanti ketika seorang mendapatkan ilmu dan mengamalkan apa yang dia ketahui, nanti Allah berikan ilmu yang tidak ia ketahui. Man amila bima alima, 'allamallahu atau warrasallahu ilma ma lam yakun ya'lam. Man amila, siapa yang mengamalkan, bima alima, dengan apa yang ia ketahui. Ini orang tahu tentang masalah ilmu agama. Contoh yang singkat hadirin, yang sederhana, wudu. Cara wudu dia ketahui karena dia hadir di majelis ilmu. Dia amalkan wudu yang betul, dari rukunnya, dari sunnahnya, dia amalkan dengan sebetul-betulnya. Nanti warrasallahu atau 'allamallahu ilma ma lam yakun ya'lam. Allah kasih dia ilmu yang dimana ia tidak ketahui ilmu selanjutnya, hadirin rahimakumullah. Jadi rata-rata ulama-ulama kita dengan sebab mengamalkan ilmu yang dipelajari, Allah kasih ilmu lagi, tambah ilmu lagi. Jadi ilmu bukan sebatas wawasan, bukan hanya sebatas buat perdebatan, tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ini yang sangat ditekankan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang ingin mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengamalkan ilmu yang sudah ia miliki. Ketika ada orang berbangga-bangga dengan ilmunya, bahkan untuk menyaingi para ulama, biar dikata alim di kalangan orang jahalah, orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh, maka inilah ciri ketidakmanfaatan ilmu, hadirin rahimakumullah. Karena itu ketika kita hadir di majlis ilmu, hadir di majlis ta'lim, niatkan untuk mengamalkan ilmu, nanti Allah berikan ilmu yang kita tidak ketahui sebelumnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, nanti Allah akan mengajarkan kalian. Karena itu dalam dimensi Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, ilmu itu nanti ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku a'udzubika, berlindung padamu, min ilmin, dari ilmu, la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah jauhkan aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak manfaat. Apa itu tadi? Yang mengetahui tapi tidak diamalkan, hanya buat perdebatan, hanya berbangga-bangga dengan sesama, wal'iyadzubillah. Karena itu hadirin rahimakumullah, budayakan membaca dan menulis. Ketika mayoritas umat Islam dengan membacanya, dengan menulisnya, insya Allah akan menguasai peradaban dunia, hadirin rahimakumullah, yang mengantarkan kepada kejayaan Islam adanya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik wal hidayah kepada kita, keluarga, anak, cucu dan keturunan kita, agar senantiasa mahabbah, cinta terhadap ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut adanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
jiwaku